Baik Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku, kita akan mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini diperkenankan kita oleh Allah Azza wa Jalla kembali bisa beraktivitas, mencari ilmu dan memenuhi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh ibadah, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihidupkan dalam iman yang istiqamah, diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Sayyidil Arabi wal Ajami, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'ut tabi'in, sampai pada kita umat yang berusaha, berikhtiar mengikuti langkah dan sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, juga anak-anakku sekalian, kita akan berbicara tentang satu materi yang sangat penting. Bagaimana kita berbicara tentang hati dan jiwa. Dikarenakan seseorang itu bergantung pada hatinya. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada mudghah, ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu rusak seluruhnya. Tapi ketika segumpal daging itu baik seluruhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Oleh karena itu, yuk bismillah, kita akan mengkaji, kita akan memulai tema kita kali ini tentang suci hati dan bersih jiwa. Kita akan awali dengan definisi terlebih dahulu. Kita akan mentarif, mendefinisi tentang apa itu yang dimaksud dengan jiwa atau bagian daripada jiwa. Ya. Ini yang ada kaitannya dengan jiwa, salah satunya adalah al-hawa misalkan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, al-hawa mailut tab'i, bahwasanya hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Berarti jiwa itu adalah tempat bersemayam niat atau keinginan seseorang. Maka siapa-siapa yang kemudian jiwanya bersih, maka perilakunya pun akan bersih. Siapa-siapa yang jiwanya baik, maka setiap perbuatannya pun akan baik. Tapi siapa-siapa yang jiwanya kotor, perilakunya kotor, perbuatannya juga akan kotor. Nah, nanti kita akan cari ibarah. Ya, para ulama menggambarkan tentang jiwa itu seperti apa. Taujih Rabbani dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat ke-7 sampai 10. Ini cukup menggambarkan tentang jiwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha."
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Artinya dari ayat ini tidak ada makhluk yang tidak sempurna diciptakan oleh Allah. Seluruh makhluk yang memiliki jiwa itu telah sempurna, apalagi manusia. Maka kita termasuk di antara makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Meskipun dibandingkan dengan malaikat sekalipun, bahwa kita ini jauh lebih sempurna. Makanya kita tidak pernah rela ya, sebagai hamba Allah jika kita dibandingkan dengan kera. Sebagaimana dulu ada teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi kera. Karena Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah mungkin di sini ada keturunan-keturunan kera yang hadir? Tidak ada. Tetapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran dia keturunan kera. Ada yang tahu yang disebutkan Allah sebagai keturunan kera? Yaitu orang-orang Bani Israel. Ketika Allah berfirman, kunu kiradatan, hati-hati penyebutannya khasiin atau khasi'in. Kalau salah menyebutkan itu terjemahnya menjadi kera yang khusyuk. Jadi kera-kera yang hina. Siapa kera yang hina itu? Mereka adalah orang-orang yang harusnya beribadah, waktunya harus waktu beribadah, dia malah mencari dunia. Bani Israel itu diperintahkan oleh Allah beribadah di hari Sabtu, tapi mereka malah mencari ikan, menebar jala di waktu pagi, lantas mereka mengambil di sore atau di pagi harinya lagi. Mereka mensiasati itu. Harusnya ibadah, mereka malah bekerja. Harusnya mereka khusyuk beribadah kepada Allah, mereka malah mencari dunia. Begitulah sifat kera. Kalau dalam wujud kera tidak, tapi sifatnya sifat kera. Adakah di sini yang tidak tahu kera? Monyet, ada yang tahu monyet? Mana yang tidak tahu monyet, angkat tangan. Iya, yang tahu monyet mana? Monyet mana monyet? Angkat tangan. Oh salah, pertanyaannya salah. Ya, untung waspada ya. Gitu. Kita berbeda, kita bukan kera. Tetapi dalam Al-Quran tersifati kaum yang mirip dengan kera adalah mereka yang harusnya waktu ibadah malah mencari dunia, itu kera. Pernah ngasih makan kera? Pernah. Ya, kesukaan kera apa? Siapa yang suka pisang? Angkat tangan. Itu kalau dipakai ilmu mantik bahaya itu. Ya. Kera suka pisang, nadif suka pisang. Berarti nadif dan kera suka pisang. Itu hati-hati menyimpulkan khulasahnya itu. Ya. Tidak boleh kita menyimpulkan berarti nadif adalah kera. Nggak boleh. Tetapi nadif dan kera sama-sama suka pisang gitu. Kita berbeda. Tapi sifat kera itu begitu. Ya. Kemudian Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa-jiwa yang sempurna ini ada dua potensi. Potensi yang pertama apa? Ada yang diilhamkan kepada mereka dua jalan. Jalan keburukan, jalan kebaikan. Berarti untuk baik dan buruk adalah pilihan. Untuk baik dan buruk adalah pilihan. Mau marah tidak marah adalah pilihan. Mau sabar tidak sabar adalah pilihan. Mau ikhlas tidak ikhlas adalah pilihan. Mau belajar tidak belajar adalah pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu Allah mengilhamkan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi orang yang menjaga jiwanya tetap suci adalah orang yang beruntung. Tahu untung, tahu? Kebalikan dari untung apa? Rugi. Tahu arti rugi apa? Kalau rugi dalam jualan maksudnya apa? Gimana? Tekor.
Apa arti tekor ya? Rugi dalam menjualan. Barangnya habis, uangnya tidak ada. Mungkin begitu kali ya. Atau misalkan barangnya habis, modal tidak kembali. Kita mengatakan itu rugi. Kalau untung artinya apa? Gimana itu artinya? Barang ada, uang ada. Barangnya tidak terjual tapi uangnya ada. Itu gimana coba? Terlalu pintar itu Rehan namanya ya. Gimana caranya? Barangnya tetap ada, tidak berkurang, tapi duitnya ada. Ya, kita ini bukan kapitalis. Dulu kita diajarkan teori kapitalis. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, ingin mendapatkan keuntungan, itu nggak bisa dipakai teori untuk dapat surga, nggak bisa. Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya, nggak begitu. Ada yang suka mancing di sini? Mana suka mancing? Mancing keributan itu dia. Mancing ikan. Untuk memancing ikan, lihat di TV, itu tayangan tentang mancing mania. Kalau umpannya kecil, kira-kira ikannya dapat ikan besar atau ikan kecil? Oke. Umpannya besar, kira-kira dapat apa? Ya, nggak tahu. Pinter, datara mancing ya. Nggak tahu, tara mancing berarti itu ketahuan. Jadi untuk mendapatkan ikan yang besar, umpannya lumayan cukup besar. Dan ke surga itu mahal, maka perjuangannya pun harus yang mahal. Perjuangan ke surga itu tidak ringan. Perjuangan ke surga itu tidak mudah. Bayangin dingin-dingin seperti sekarang, kemudian jika dibangunkan sholat tahajud, hujan kemudian rintik-rintik, angin sepoi-sepoi, mendingan mana? Mendingan bangun buat tahajud atau dilanjutkan tidurnya. Itulah panggilan hati kalian. Enaknya tidur, tapi berat. Mau surga, kita bangun. Kita bangun. Milih nonton drama. Apa itu namanya kalau di Korea tuh? Oh, Masya Allah. Ini apa? Dipancing langsung. Drakor. Ya, pilihannya adalah nonton drakor berseri-seri. Di rumah ada internet atau misalnya ada Netflix, ya. Atau pilihannya kita murojaah hafalan, atau kita baca Al-Quran, atau kita menambah hafalan. Itu luar biasa tantangannya. Aldi milih mana Aldi? Nonton kajian? Allahu Akbar, soleh, Masya Allah. Nah kamu itu. Maka qad aflaha man zakah. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa-jiwa mereka. Maka menyucikan jiwa itu tidak mudah. Menyucikan jiwa itu tidak mudah. Sekali lagi, mau baik mau buruk itu adalah pilihan. Ikhlas tidak ikhlas adalah pilihan. Sabar tidak sabar adalah pilihan. Cuman surga itu berat dan mahal, maka pensucian jiwa itu juga berat. Wa qad khaba man dassaha. Juga kemudian rugi orang yang mengotori jiwa. Orang-orang yang mengotori jiwa itu rugi. Makanya Ustaz punya prinsip. Nah ini nih, silakan pakai prinsip ini. Jangan pernah mau dengar apapun, jangan pernah mau dengar apapun yang merusak hati kita, apalagi merusak amal. Lebih baik tidak tahu pada sesuatu ketimbang tahunya sesuatu malah merusak hati kita. Mendingan tidak tahu. Ketika kita tahu kabar, fulan ngejek, fulan menggibah kita, fulan ngatain kita, fulan mengata-ngatain mencaci maki kita, lebih baik kita nggak tahu daripada merusak hati. Dan nggak perlu tahu. Selamatkan pendengaran kita dari hal-hal yang akan merusak hati. Mending tidak tahu apa-apa daripada tahu kadang merusak hati. Tutup mata kita pada sesuatu yang akan merusak dan mengotori jiwa kita, daripada banyak lihat ternyata malah menghancurkan amal soleh dan jiwa kita.
Ini pilihan. Wa qad khaba man dassaha. Rugi yang ngotorin jiwa itu. Pertanyaannya, ada orang ngomongin kita persis di depan kita, berkelompok nih 5 orang, lalu kita dikatain di belakang kita. Nih siapa yang mau jadikan contoh dapat pahala? Oh ada Ramzi gitu. Nah, ini nih, yang duluan ngacung Najib duluan tuh. Najib diomongin oleh 5 orang. 5 orang ngomongin begini, dasar itu Najib. Itu Najib sudah gede omong, tidurnya ngorok, makannya ngabisin makanan dapur. Tambah itu kalau misalkan tidur suka kencing lagi di tempat tidur. Itu Najib persis dengar di belakangnya. Pertanyaannya, apakah dengan ada kesempatan orang ngomong di depan, mendingan Najib labrak 5 orang itu, lalu Najib mengatakan kalian cuma bisa ngomong doang, saya nih di depan, sok ngomong di depan, jangan di belakang. Atau Najib ngurut dada mengatakan alhamdulillah ya Allah, ngurangin dosa. Yang mana kira-kira? Yang mana? Dilabrak atau maafin? Tuh kan dilabrak. Ini Tholibah beli sendal harga 5 juta. Ya. Mereknya cap 3 daun singkong, merek Adinda. 5 juta, beda dong. Kelas sendal 5 juta dan 5.000 rupiah. Bedanya apa coba? Iya, bedanya cap 5.000 rupiah bab cekermen. Ya, mereknya. Tapi 5 juta, nyimpen sendal 5 juta dan 5.000 perak, bedanya apa? Apa bedanya nyimpen sendal? Nyimpen sendal 5.000 perak sembarang tempat, di mana aja kalian simpan, betul? Yang 5 juta di mana? Di keresekan abus. Masuk keresekan atas, lebar 5 juta rupiah, betul? Beda rasanya. Ini Tholibah beli sendal harga 5 juta. Habis ngaji di sini kelihatan eta Tholibah 10 orang satu-satu nginjekin eta sendal. Sendal saya kasih contoh. Sendal Adepa kasih contoh. Adepa punya sendal harga 5 juta. Ada 10 Tholibah nginjekin sendal itu bareng-bareng. Adepanya persis di belakang. Pertanyaannya, apakah Adepa milih ngelabrak datang ke sana lalu kemudian cubitin satu-satu? Ih, nakal. Ih, nakal. Atau Adepa kemudian ngurut dada dan mengatakan alhamdulillah ya Allah, ngurangin dosa saya. Pilih yang mana kalau kalian jadi Adepa? Tuh kan. Pilih nyubit Ustaz. Lihat. Tapi fitrahnya gitu. Fitrahnya manusia tuh gitu. Sekalinya ada kesempatan untuk membalas perlakuan jahat orang, rasanya pengen ngebalas. Itu fitrah kita. Sekalinya ada waktu kesempatan untuk maki-maki orang, di mana kita pernah dimaki-maki, ada kesempatan maki-maki, rasanya nggak mau ngelewat. Bisa tidur sebelum kita ngebalas dia. Tetapi jiwa-jiwa yang bersih itu ternyata tidak begitu. Ingat, ini berat. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, kata Ibnu mengatakan, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan. Apa kata Ibnu Al-Qayyim? Menyucikan jiwa itu lebih sulit, lebih berat daripada mengobati badan. Ngobatin jiwa lebih berat daripada ngobatin badan. Ngobatin badan ada waktunya. Contoh misalkan kita kena luka. Kita kena luka, tangan kena gores. Kita ngobatin misalkan pakai obat. Kira-kira itu lukanya menjadi kering berapa hari kira-kira? 3 hari lah kurang lebih. Kalau kita obatin. Tapi luka hati manusia itu bagaimana cara ngobatinnya? Kadang-kadang sampai akhir masih ada. Apa patah hati di sini? Ngacung itu ada.
Ini Thalib ada yang pernah patah hati? Rehan bilang Najib pada dirinya sendiri, Ustaz juga tahu. Ini hanya cerita saja. Ini hanya cerita saja. Ini kita Mahad lagi butuh motor operasional. Secara salah satu motor kita, motor 1000 tangan, siapapun pakai buat operasional akan segera masuk bengkel. Karena harus turun mesin, ya. Udah suaranya udah ngericuhin warga. Ngek ya. Dari kejauhan udah tahu ini motor spesi Mahad ini. Akhirnya kan kita harus butuh motor buat operasional. Carilah Ustaz di marketplace. Itu carinya lama tuh. Seminggu lebih nyari. Satu waktu cocoklah satu motor. Ini bagus nih motor, harganya masuk, budget buat kita, kebutuhan operasional cukup, tidak terlalu ininya apa? Mesinnya ya insya Allah aman, bebas. Yang terlebih adalah orang yang menjualnya insya Allah soleh. Nah, ini kata Ustaz, ini bismillah, ini jodohnya nih. Motor kedua buat operasional Mahad. Lalu Ustaz, tolok ukurnya dari mana? Tolok ukur kalau yang jual ini orang soleh. Salah satu tolok ukur Ustaz adalah lihat foto profil dia. Beliau ini si penjualnya berfoto dengan almarhum wali kota Bandung Mang Odet. Kata Ustaz, ini soleh insya Allah. Kenapa berfoto dengan orang soleh? Kan kata Rasulullah, bergaul dengan orang yang wangi ke bawah wangi, bergaul dengan pandai besi kecipratan bau bakar besi. Ini insya Allah soleh karena bergaul dengan orang soleh. Itu tolak ukur. Akhirnya waktu itu Ustaz bilang ke teman-teman hari Sabtu, ayo, ada berapa orang Ustaz bawa Gil? 4 orang. Ini motor bagus, kita akan survei. Budget uangnya sudah dibawa. Kita sudah siapin helm. Jadi santri yang bawa motor langsung akan kita bawa itu. Helmnya sudah dibawa. Nyampe di tempat tujuan daerah Setiabudi, Ledeng, Bandung, kita telepon orangnya. Pak, ini rumah masuk mobil nggak? Kami bawa mobil. Aduh maaf Kang, katanya. Nggak bisa masuk mobil, harus parkir di luar. Tapi sayang, ini lagi ada orang baru nyampe, sedang lihat-lihat motor juga. Oh kalau gitu, kata Ustaz, nggak apa-apa, kami mau sholat dulu. Soalnya kan dalam hadis Nabi, kita tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar orang. Kita tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang. Ya gitu. Tuh ibab pinang maseri. Akhirnya kita cari masjid buat sholat. Saat kita cari masjid buat sholat, udahlah lamain dulu setengah jam. Beres sholat kita jalan. Sudah dekat ke rumahnya kita telepon, Pak di sebelah mana? Kita sudah dekat. Langsung itu dia bilang, tiba-tiba berubah dari Kang jadi bilang, Pak Ustadz maaf, ini udah deal, sudah jadi motornya dibeli. Ustadz sudah punya konsep bahwasanya apapun yang ditakdirkan jadi rezeki kita nggak akan kemana. Tapi apapun yang tidak ditakdirkan jadi rezeki kita, meskipun diperjuangkan, nggak akan jadi milik kita. Saat itu pada sedikit lagi kita, lalu ya udah bukan rezeki. Nah, ya, ke santri yang ikut Ustaz bilang, udah bukan rezekinya, biarin aja. Tetapi ternyata Ustaz merasakan apa di sana? Oh kira sana patah hati teh geningan. Tahu patah hati? Patah hati karena motor. Tahu konsepnya, dah bukan milikna, bukan rezekina, tapi manusiawinya ada. Manusiawinya apa? Eta lebar motor, karawat, kaurus, jalmana, jalmanu soleh, budgetna masuk, hati gitu. Tapi tahu, dah bukan rezekina. Oh iya rasana patah hati. Untung karena barang teka orang. Ya, untung karena barang. Maka Ustaz buru-buru cari lagi karena butuh operasional Mahad, buru-buru cari lagi motor nih buat operasional. Ini keburu masuk bengkel yang satu. Maka obat dari patah hati adalah cari lagi yang baru. Barang bukan orang. Ketawa kalian. Obat dari patah hati adalah cari yang baru. Untung karena barang. Akhirnya nyari lagi 2 hari kemudian kita dapat, alhamdulillah. Ini hanya sebuah gambaran bahwa untuk fisik
untuk badan kita tinggal nunggu waktu, obati dengan benar. Tetapi membersihkan jiwa, menghempaskan harapan itu, berandai-andai itu sulit. Sampai ada aja tetap pikiran bahwa coba kalau lebih awal, coba kalau kita tadi itu dari kemarin langsung berangkat. Itu hati begitu. Tapi kan kita sudah punya keyakinan, yang bukan rezekinya dikejar sehebat apapun, kalau bukan rezekinya nggak akan kejadian. Titip itu, harus yakin. Tapi apapun yang sudah jadi milik, akan jadi milik kalian, rezekinya kita, maka dia meskipun upaya kita sedikit, akan Allah takdirkan, tetap tidak akan kemana. Itu namanya tidak ada rezeki yang tertukar, hanya ada anak yang tertukar. Di TV itu oke. Jadi susah. Maka kata Ibnu Qayyim, barang siapa menyucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan mujahadah, dengan berkholwat, tetapi tidak diajarkan oleh Nabi, adalah seperti orang yang mengobati diri sendiri, mengandalkan pendapatnya sendiri. Jadi nggak boleh kita menyucikan jiwa kita dengan cara-cara yang tidak diajarkan Nabi, nggak boleh. Tidak boleh kita menyucikan jiwa dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika belasan orang datang ke pantai untuk melakukan ruat penyucian jiwa, membuang dosa dan kesalahan, akhirnya jadi korban 11 orang kemarin meninggal. Jadi harus sesuai caranya, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi jalan-jalannya. Kita lanjutkan. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ada tolibah mirip begini? Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka fa'abawahu, para ulama menafsirkan tentang fa'abawahu itu ada dua makna. Makna pertama, fa'abawahu adalah orang tua. Makna kedua, fa'abawahu adalah lingkungan. Jadi pak kuat-kuat, kuat di lingkungan luar atau kuatkah di lingkungan keluarga atau orang tua. Jadi yang mewarnai anak itu salah satu di antara dua kemungkinan. Apakah orang tuanya atau lingkungannya. Maka fa'abawahu, kata Nabi. Ada anak yang di rumahnya baik, di rumahnya soleh, di rumahnya pendiam, ternyata di luar dia sosok yang kejam misalkan. Wajahnya cilepeng, cipu. Tahu cipeng, cilepeng, cipu. Tapi ternyata dia seorang yang sangat kejam. Dulu ini kalian mungkin belum tahu ya, ada kasus Rian Jombang. Rian Jombang ini memutilasi 16 orang. Dikuburnya di dalam rumah, di halaman rumah, 16 orang. Padahal wajahnya wajah pendiam, wajah tidak terlihat kejam. Hati-hati dengan wajah-wajah yang biasa. Kalau ada wajah-wajah yang biasa, hati-hati nih, mencurigakan. Enggak gitu juga kali ya. Gitu. Ternyata di rumahnya baik, di luarnya garang. Ada juga yang kemudian terbalik. Misalkan di rumahnya dia aktif, di rumahnya banyak bicara, lincah, di luarnya dia diam. Yang jelas fa'abawahu dua maknanya, entah lingkungan, entah orang tua. Yu'awidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mereka diyahudikan, dinasronikan, dimajusikan, mungkin oleh lingkungan, mungkin oleh orang tuanya. Kamatsalil bahimah, seperti binatang. Apakah kalian melihat pada anaknya yang terpotong telinganya? Artinya adalah kita dilahirkan fitrah. Dalam makna lain tafsir al-fitratu bima'na al-islam. Al-islam, semua yang lahir itu dalam keadaan Islam. Kita bicara tentang jiwa. Baik. Ya. Seorang syekh bernama Al-Imam Al-Ajurri, seorang ahlul hadis, ya,
Dalam Tarikh Al-Baghdadi disebutkan, kitabnya Adabun Nufus, beliau mengatakan begini, wa ana amthalu laka mithalan la yakhfa 'alaika amruha insyaallah. Kata Syekh Al-Imam Al-Ajuri mengatakan, akan saya sampaikan permisalan untuk kalian tentang persoalan nafs bimakna jiwa, maka kalian tidak akan samar lagi tentang apa itu jiwa. Kita lihat permisalan beliau. Nah, Syekh menjelaskan dengan kalimatnya, i'lam annan nafsa mithluka kamathalil mah, bahwasanya nafs jiwa itu seperti anak kuda jantan. Jiwa itu seperti anak kuda jantan yang sangat bagus. Jadi produksi pabrikannya itu bagus, jiwa itu gitu loh. Produksi pabrikannya itu bagus, jiwa itu. Setiap ada orang yang melihatnya pasti kagum karena indahnya, karena bagusnya, hingga seorang ahli kuda berkomentar, kuda bagus ini tidak berarti sama sekali belum ada apa-apanya sampai dia dilatih dan diajari dengan baik. Jadi seumpama kuda baru bagus fisiknya saja, baru indah di fisiknya saja, tapi belum terbukti larinya kencang apa enggak, fisiknya bertahan kuat apa enggak, belum tentu. Harus dilatih dulu dan diajari dengan baik. Lalu Syekh mengatakan, barulah setelah dilatih, diajari dengan baik, dia bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga dia bisa diajak untuk berperang, menyerang, larinya kenceng, dan yang menunggang akan merasa puas dari hasil latihannya. Nggak percuma ngelatih kuda ini, bukan bagus fisiknya aja, bukan indah tampilannya saja, tetapi ini kuda sudah bagus sesuai dengan fisiknya, gitu. Tahu ada yang tampan tapi bodoh? Tahu ada yang cantik tapi konyol misalkan? Eta kasep-kasep meni ololeho, ada yang begitu? Tahu ololeho? Gelis-gelis eta meni kitu kentutna di mana wae. Nah, jadi tidak sesuai tampilan. Gitulah kurang lebih sampai diajari. Lalu Syekh mengatakan seperti ini. Jika pemilik anak kuda ini merawat dengan sangat baik, tahu ini si anak kuda ini bisa diperlakukan dengan baik, diserahkan ke ahlinya untuk dirawat, dan tidaklah dipilih yang merawat kuda ini kecuali orang-orang terpilih yang punya kemampuan ngurus kuda, maka ini kuda akan bermanfaat bagi si pemiliknya. Tapi jika perawatnya asal-asalan, dia tidak punya kemampuan merawat, mengajari, melatih itu kuda, maka dia akan merusak anak kuda yang fisik bagus, yang indah. Dia justru akan membuat lelah dirinya, sehingga orang-orang itu tidak ngasih komentar, hanya komentar jelek. Sayang ya, ini kuda bagus tapi larinya kolopetong. Tahu kolopetong? Sayang ya, ini kudanya bagus, indah banget, kulitnya, bulunya, ekornya bagus, tapi lari na ngadedod. Tahu ngadedod? Jadi orang komentar ini nggak bagus. Lalu Syekh mengatakan tentang perumpamaan jiwa ini. Kata Syekh mengatakan, ketika yang merawat memahami teknik merawat dan melatih kuda, hanya saja dia kurang sabar dalam menghadapi kesulitan ketika melatih kuda, sukanya cuman bermain, hanya menunda-nunda, kemudian maka justru akan merusak ini anak kuda. Jadi tidak sesuai dengan tugas pabrikan. Padahal mesin sudah bagus, covernya, bodinya sudah indah, tapi nggak bisa merawat. Mobil secanggih dan sebaik apapun dipegang oleh orang-orang yang tidak punya keahlian, dia akan jauh lebih buruk daripada mobil odong-odong dan sebagainya.
keor dan sebagainya. Gitu. Kalian pernah dengar ucapan kalimat hikmah di preman pensiun? Tahu? Di bawah pemimpin gimana? Di bawah pemimpin yang pandai mengatur strategi dan siasat, anak buah yang biasa pun dia akan menjadi istimewa. Tapi di bawah pemimpin yang tidak punya keahlian dan kemampuan, prajurit yang istimewa pun mereka akan menjadi prajurit yang tidak punya apa-apa. Jadi bergantung pada pelatih. Nih, kita nih punya jiwa-jiwa, kita tergantung yang melatihnya. Seperti anak kuda yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Karenanya, hati-hati dengan pikiranmu. Ia akan berubah menjadi perkataan. Apa-apa yang akan kita katakan bermula dari pikiran-pikiran kita. Hati-hati kelola pikiran kita. Berpikirlah yang baik-baik. Saat kita berpikir yang baik-baik, ia akan berubah menjadi perkataan yang baik. Karena perkataan buruk itu bermula dari pikiran buruk. Perkataan yang jelek bermula dari pikiran yang jelek. Hati-hatilah dengan perkataanmu, ia berubah jadi perbuatan. Yang sering kita katakan jadi perbuatan. Ini susah, ini susah, ini susah. Akhirnya perbuatannya malas. Akhirnya perbuatannya menunda-nunda. Ini saya nggak bisa, ini saya nggak bisa. Terus dia katakan, perbuatannya pun badannya menjadi lemah. Hati-hati. Kemudian hati-hati dengan perbuatanmu. Ia akan berubah menjadi kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan berubah menjadi kebiasaan. Habits namanya itu. Habits namanya itu. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu, ia berubah jadi karakter. Inilah yang disebut dengan menjiwai. Pernah orang lihat berlatih main peran? Main drama? Di Mahat kita pernah kemarin ada drama menampilkan tentang berbagai macam tampilan. Lalu kita menilai, Ustadz, Fulan, Ustadz ini Fulana, dia menjiwai sekali. Karakternya pas banget dengan dia. Kok bisa ya dia waktu adegan nangis, dia nangis beneran. Waktu adegan dia sedih, sedih beneran. Waktu adegan dia bahagia, kelihatan bahagia beneran. Itu yang disebut dengan menjiwai. Bahasa lainnya adalah sudah memenuhi karakternya. Jadi orang kalau sudah menjiwai sesuatu, dia akan lakukan dengan tulus. Ini rahasia dari agar kita bisa konsisten dan istiqomah dengan kebaikan. Apa itu? Jiwailah setiap perbuatan yang kita kerjakan itu dari dasar hati. Dengan menjiwai perbuatan yang mau kita kerjakan, yang berat pun menjadi ringan. Tetapi yang ringan jika tidak kita jiwai, dia akan menjadi sangat berat. Ini jadi santri ini harus dijiwai. Menjadi guru harus dijiwai. Menjadi orang tua harus menjiwai. Biar yang berat menjadi ringan. Kalau tidak dijiwai, yang ringan malah jadi berat. Jadi santri itu Ustaz sering bilang apa? Ya kalau kalian tidak bisa mengikuti program, kalian akan jadi siksaan di pesantren itu. Akan tersiksa. Yang tidak bisa berdamai dengan hatinya, setiap belajar tuh jadi beban. Jiwailah apapun itu. Ya, ini jam berapa maaf? Nggak apa-apa aja. 8.45, ada 15 menit lagi. Dulu waktu Ustadz nikah sama permaisuri ini ya yang sekarang, dan Bunda, itu Bunda dulu ngasih syarat. Bilang gini, nanti kalau sudah selesai, sudah menikah, tolong ikutan SSG. Ini ada syarat dari Bunda. SSG apaan? Kata Ustaz nggak tahu. Oh itu SSG santri siap guna di Darut Tauhid. Ikutan katanya. Iyalah, iyain aja dulu Ustaz pikir gitu ya, daripada tenikah. Syaratnya itu. Ya siap kata Ustaz bilang gitu. Akhirnya sudah menikah, ditagih dong. Ayo ini mumpung buka pendaftaran. Itu waktu itu keberapa Ustaz ya? Angkatan 19 kalau tidak salah gitu.
Mumpung lagi dibuka katanya pendaftarannya, ikut saja. Itu sangat bermanfaat sekali, udah dirasakan banyak orang ikutan SSG itu. Karena ada dobrak diri, ada bangun diri. Di sana tuh dobrak diri, mental kita didobrak, bangun diri, kita akan membangun diri kita lebih baik. Ikut aja. Kata Ustaz, enggak nggak mau, gengsi. Ustaz bilang gitu, gengsi. Kenapa emang gengsi? Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Gengsi aja. Nggak apa-apa, ikutan, bagus. Akhirnya dong, karena saking demi cintaku padanya, ikut dong SSG, daftar. Tantangan pertama apa yang dilakukan di sana? Itu disyaratkan rambut itu harus 1 senti. Rambut harus 1 senti. Dari dulu itu untuk urusan rambut itu harus negosiasi untuk dicukur itu. Karena rasa-rasanya kalau sudah dicukur tuh jadi salah tingkah. Rasanya nggak bener ini cukuran itu gitu kan. Rasanya jelek ini cukuran itu, badan gede, kepalanya kecil, cigah katuncar. Enakan gitu. Kalau sudah dicukur itu. Ini tantangannya harus 1 senti. Nego lagi dong ke bunda. Dulu nyebutnya bukan bunda, ade. Dek, ini gimana? Harus cukur rambut. Ya nggak apa-apa, jalani aja. Tapi kan nggak suka cukur segitu, belum pernah seumur umur. Dulu kelas berapa dibotakin tuh, belum pernah lagi dibotakin. Itu saya bilang begitu. Lalu apa kata bunda? Mempertuhankan siapa? Mempertuhankan Allah atau rambut? Itu bikin ini ya, bikin pikiran. Mempertuhankan rambut atau mempertuhankan Allah? Kalau mempertuhankan Allah nggak ada urusan sama rambut itu. Kan rambut dipertahankan karena dilihatin orang kan? Iya bener. Iya kan Tuhan kita Allah, bukan rambut. Ya bismillah. Akhirnya itu dengan sedih hati tapi tetap tegar karena cintaku padanya. Itu dicukur 1 senti rambut, ya Allah. Kepala kecil, rambut itu tipis 1 senti, ari badan rada lumayan besar. Itu kan jadi cigah tadi katuncar. Untungnya pakai topi datang ke DT itu. Duduklah di sana. Gengsi dong. Kenapa coba? Bunda kan pelatih ya SSG. Masa ya suamina jadi peserta. Hari istri sebagai pelatih. Coba bingung kumaha. Orang tuh penasaran, mana suami teh wai, mana suami teh wai. Kan Ustaz nggak mau ngaku. Itu luar biasa. Hari pertama beban. Hari kedua beban. Kemudian minggu kedua juga beban juga. Setiap mau berangkat tuh berat rasanya. Kenapa? Merasa jadi anak SMA yang sedang di ospek. Jadi anak SMA yang sedang di ospek deh gitu ya. Itu ini jiwanya kita sedang berbicara tentang itu. Tapi pada akhirnya setelah diskusi dibilang, kata bunda, nikmati apa-apa yang tidak kita nikmati jadi beban. SSG ini akan ada hasilnya kalau cuma jadi beban. Coba nikmati dulu, jiwai dulu lah jadi SSG, jadi peserta. Akhirnya Ustadz, ya udah deh bismillah. Perlahan-lahan mulai menerima. Akhirnya ya insya Allah tidak jadi beban. Sampai ada waktu dan situasi. Waktu itu tidak musim hujan. Kemudian kita dibawa ke satu curug di atas Geger Kalonggirang itu. Kemudian kita disuruh turun ke sungai yang airnya sangat sedikit. Dan kita disuruh untuk posisi push up. Coba push up, turunlah kita push up. Hati Ustadz, udah bersahabat ya lah. Itu Masya Allah, angkat ke atas, turun, lewat di hadapan lele kuning, twing, coba. Itu di depan lewat. Tapi hati itu, tapi kan sudah tujuannya mau dinikmati, gitu. Bukan dimakan, dinikmati. Bukan dinikmati tuh pengalamannya gitu. Udahlah dinikmati aja situasi apapun. Terus yang jadi pelatihnya itu adalah adik tingkat di kuliahan. Ini kan anak adik tingkat kuliah. Kita kan senior tapi dia di sini jadi pelatih. Udahlah nggak dilihat. Itu kita menikmati. Ulangi, ketika kita menikmati sesuatu yang berat jadi ringan. Tetapi ketika kita tidak menjiwai sesuatu itu akan jadi beban. Jadi santri ini harus dijiwai. Kalau tidak dijiwai menjadi santri, jadi beban. Bawaannya pengen pulang, bawaannya pengen kabur. Alhamdulillah santri kita nggak pernah ada yang kabur. 1, 2, 3. Lalu kemudian maka karakterlah yang akan menunjukkan kualitas hidupmu.
Karakterlah yang akan menunjukkan kualitas hidup. Menjiwai sesuatu itulah yang akan menunjukkan kualitas hidup. Ada kalimat yang bagus, kalimatnya begini: pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ulangi, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ketika keahlian kita, kemampuan kita di bidang itu, lalu kita dibayar dari pekerjaan kita, dari dasar hobi kita, kita akan sepenuh hati dan menjiwainya. Kenapa? Karena bukan lagi jadi beban buat kita. Baik Bapak dan Ibu juga anakku sekalian, untuk sesi kali ini kita akan cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan berkaitan dengan suci hati dan bersih jiwa. Bagaimana Allah dan Rasulnya memandu kita dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana para ulama rahimahumullah memandu kita agar kita senantiasa membersihkan jiwa kita dari kemunafikan dan kefasikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjadikan kita di antara hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang salihah, hamba-hamba yang taat, yang istiqamah, sehingga kita jumpa kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, dan terakhir berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berakhir, mohon doa dari semua, wabil khusus orang tua santri. Kami tengah membebaskan sawah di sebelah pesantren. Totalnya ada 170 tumbak dan kami membutuhkan biaya sekitar 600 juta. Nah, ini mohon doanya, dan barangkali jika ada Bapak dan Ibu yang mau berwakaf, kami persilahkan. Kalau hari ini ada yang mau berwakaf 1 miliar, kami bersyukur sekali. Dan juga yang kedua, kami tengah membangun masjid. Insya Allah targetan masjidnya sebelum Ramadan itu lantai 2 sudah dicor. Jadi lantai 1 bisa digunakan buat kegiatan kita selama bulan Ramadan. Targetannya cor lantai 2 selesai sebelum Ramadan, begitu. Ya, jadi kita bisa gunakan buat kegiatan selama bulan suci Ramadan insya Allah. Ukurannya 22 kali 15. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.